Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang neraka. Dijelaskan di dalam kitab ini bahwa dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, beritahulah kepadaku tentang sifat neraka." Maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan neraka dan menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Lalu menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga menjadi putih. Dan menyalakannya lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam bagaikan kegelapan malam. Api tersebut menjilat-jilat dan bara apinya tidak akan pernah padam." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya pada neraka jahanam terdapat ular-ular yang besar bagaikan leher unta dan kalajengking-kalajengking sebesar keledai. Maka larilah penghuni neraka ke api neraka karena takut dengan ular dan kalajengking tersebut. Sehingga bibir-bibir mereka ahli neraka dipatok oleh ular hingga kulitnya yang ada di antara rambut sampai kukunya terkelupas. Maka mereka ahli neraka itu tidak akan bisa selamat dari ular dan kalajengking tersebut kecuali lari ke dalam api neraka yang mengobar-ngobar nyala apinya." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fin nari hayatun mithla a'naqil ibil." Sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat ular-ular yang besarnya sebesar leher unta. "Fatal dagu ajaduhum ladghatan yajidu alamaha." Maka jika ular itu menggigit salah seorang dari penghuni neraka dengan sekali gigitan, maka dia akan merasakan sakit arba'ina harifan selama 40 tahun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sesungguhnya api kalian ini yang di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Kalau sekiranya api tersebut tidak dimasukkan ke dalam lautan 2 kali terlebih dahulu, maka kalian tidak bisa
memanfaatkan api tersebut sedikit pun karena sangat panasnya. Imam Mujahid berkata, sesungguhnya api kalian ini terpelihara dari api neraka. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil api kepada malaikat Malik, yang kemudian api tersebut diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa memasak, yakni memasak makanan dengan api tersebut. Selanjutnya malaikat Mikail berkata, "Wahai Jibril, berapakah api yang engkau butuhkan?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku membutuhkan sebesar buah kurma." Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, andaikan aku memberikan api kepadamu sebesar buah kurma, maka akan hancurlah 7 langit dan 7 bumi karena panasnya api tersebut." Malaikat Jibril berkata lagi, "Oh, kalau begitu sebesar bijinya kurma yang ada di dalam buah kurma itu." Maka malaikat Malik berkata lagi, "Kalau aku memberikan apa yang engkau inginkan, maka hujan tidak akan bisa turun walau hanya setetes, dan juga tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa tumbuh dan hidup di bumi karena gersang." Kemudian malaikat Jibril melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seberapakah api yang harus aku ambil?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah kira-kira sebesar semut yang paling kecil." Kemudian malaikat Jibril mengambil api sebesar semut yang paling kecil, lalu ia mencelupkan api itu ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Selanjutnya malaikat Jibril dengan membawa api itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu malaikat Jibril meletakkan api itu di atas gunung yang tinggi. Maka gunung yang tinggi itu pun menjadi hancur dan lebur. Kemudian malaikat Jibril mengambilkan api yang sebesar semut yang paling kecil ke tempatnya, yaitu neraka, di mana masih tersisa asap api di beberapa batu dan besi dari ledakan gunung tersebut. Sampai pada hari ini kita memakai api berasal dari di gunung yang meledak tersebut, dan api yang asli kembali ke neraka, sedangkan api yang kita pakai di dunia ini adalah asap-asap dari ledakan gunung tersebut. Maka mari kita ambillah dia sebagai pelajaran bagi kita, wahai orang-orang yang mukmin. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka yaitu orang yang dikenakan padanya sepasang sandal dari api. Maka ketika dia memasang sandal, otaknya menjadi mendidih, sebab sepasang sandal tersebut seperti mendidihnya air dalam panci, dan semua tetangga bisa mendengarnya saking besarnya suara didihan otak manusia yang ada di dalam api neraka. Gigi geraham dan kedua bibirnya menjadi bara api. Kobaran api keluar dari dalam perut dan kedua telapak kakinya. Sedangkan dia benar-benar merasa bahwa dirinya yang paling pedih siksaannya, yang paling berat siksaannya di antara ahli neraka yang lain.
Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Imam Asim berkata, sesungguhnya penghuni neraka saling merintih memanggil kepada malaikat Malik. Akan tetapi panggilan itu tidak dijawab oleh malaikat Malik selama 40 tahun. Setelah itu dijawab dengan ucapan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggal dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian mereka merintih-rintih memanggil Tuhan. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api ini. Jika kami kembali berbuat maksiat, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Akhirnya tidak ada jawaban buat mereka, yang kira-kira lamanya sama dengan mengelilingi dunia 2 kali. Kemudian Allah menjawab mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya, yakni di dalam neraka, dan janganlah engkau berbicara dengan aku. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka demi Allah tidak berkata suatu kaum dengan satu kalimat pun sesudah firman Allah tersebut. Dan tidak ada setelah peristiwa itu kecuali teriakan-teriakan dan rintihan-rintihan yang tidak akan pernah ada akhir. Itu bagi mereka ahli neraka di dalam neraka. Suara mereka menyerupai suara khimar yang berteriak-teriak, yang mula-mula berupa teriakan-teriakan, lalu disusul dengan rintihan-rintihan yang penuh dengan sakit yang luar biasa, yang terus menerus tanpa henti dan tidak ada akhir dari siksa itu. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, demi zat yang mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi, seandainya neraka itu dibuka selebar lubang jarum dari arah timur, maka pasti terbakar penduduk yang ada di sebelah barat karena sangat panasnya api neraka tersebut. Demi zat yang mengutus Muhammad sebagai seorang nabi, seandainya pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka digantung di langit dan di bumi, sungguh matilah seluruh penduduk langit dan penduduk bumi karena sangat panasnya pakaian tersebut. Demi zat yang mengutusmu, hai Muhammad, sebagai seorang nabi, seandainya sehasta rantai neraka yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka hancurlah semua gunung hingga sampai pada dasar bumi yang ketujuh. Demi zat yang mengutus engkau, hai Muhammad, sebagai seorang nabi, seandainya ada satu orang dari penduduk neraka disiksa dari arah barat, maka pasti terbakar orang-orang yang berada di sebelah timur karena dari pedihnya siksaan itu dan sangat panasnya api neraka. Sedangkan dasar neraka sangat jauh, sangat dalam. Kayunya berupa manusia dan batu-batuan. Minuman yang ada di neraka, airnya mendidih dan berupa nanah, dan pakaiannya dari cairan timah dan tembaga dari neraka yang sangat panas. Begitulah keadaan yang akan ada dan akan pasti terjadi di dalam neraka. Mudah-mudahan kita
tidak akan pernah mendapatkan azab siksa dari neraka. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita fid dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan buat kita, bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.